This is the place for you to rethink about what you've known before. Ini adalah tempat di mana kalian semua bisa mempertanyakan apa yang sebenarnya dari apa yang sebelumnya kalian pernah tahu ataupun apa yang sebelumnya pernah kalian percayai. Sebab di dalam society kita di Indonesia, kebanyakan kita tidak dirangsang atau tidak diberi izin untuk mempertanyakan sesuatu. Ya, yang penting percaya lah ya. Padahal terlalu banyak hal sebetulnya yang kita harus ketahui why-nya, kenapanya. Tapi kita dibatasi, pikiran kita dibatasi oleh judgment, oleh penghakiman yang sebetulnya tidak begitu berdasar, yang awalnya didasari oleh dogma-dogma yang mungkin sudah mengerak sejak lama, yang itu juga sebenarnya tidak diintensikan atau tidak diniatkan oleh para pencetus, akan tetapi karena kesalahpahaman dari orang-orang yang mengikuti, maka itu mempengaruhi bagaimana society atau masyarakat itu bergerak. Nah, dari bagaimana cara kita tidak bisa dengan bebas memikirkan sesuatu, kita beralih dari suatu kemajuan menuju kemunduran yang sangat struktural. Kemunduran yang sangat struktural. Mungkin kita bisa mengatakan begini. Di dalam era modern kita melihat banyak sekali teknologi-teknologi yang berkembang. Bukan hanya per menit, bukan hanya per minggu atau apa, tapi per nanodetik. Per nanodetik ada perkembangan atau pertumbuhan di dalam teknologi. Tapi bagaimana cara manusia meresepsi itu, bagaimana cara manusia memahami itu semua, justru berbanding terbalik gitu. Malah banyak manusia yang timpang pemahamannya mengenai banyak hal yang seharusnya mereka semua pahami. Apa yang terjadi, mengapa manusia bisa berada dalam kondisi atau keadaan tersebut adalah bagaimana sebetulnya akses dari pengetahuan itu tidak disamaratakan, atau kita bisa melihat bahwa terdapat banyak corruption, banyak ketidakadilan, banyak penyelewengan yang dilaksanakan atau diciptakan dari segelintir orang yang aji mumpung, yang mumpung ini keadaannya sedang begini, maka ayolah kita kong-kali-kong untuk mengambil sedikit uang dari atau menyalahgunakan kekuasaan sedikit saja dan sebagainya, yang sebetulnya itu muncul dari ego. Nah, di sini Darwin menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang mendasari atau mengiringi laju kehidupan manusia. Apa itu? Evolusi dan devolusi. Apa yang dimaksud dengan evolusi? Evolusi adalah keadaan di mana manusia senantiasa berada dalam suatu perkembangan yang adaptif, keadaannya repetitif dan habitual gitu. Dan itu menuju ke arah kesadaran, pengetahuan. Dan yang kedua adalah devolusi. Devolusi adalah ketidaksadaran repetitif, ketidaksadaran habitual, di mana tidak adanya akses pengetahuan yang sampai pada subjek tertentu, sehingga subjek tersebut akan secara otomatis timpang dibanding dengan subjek-subjek lain yang memiliki pengetahuan lebih. Nah, atas dasar pengetahuan tersebut, maka kita bisa mengetahui bahwa terjadinya suatu upaya untuk tidak boleh memikirkan sesuatu kembali setelah sesuatu itu telah diketahui adalah karena tidak adanya akses pengetahuan atau akses penyadaran yang secara berkala diajarkan kepada manusia. Semisal, ya banyak sekali pencetus-pencetus di negara kita yang mengajarkan kritisisme. Salah satunya adalah Muhammad Hatta. Bagaimana Muhammad Hatta mengembalikan cara pikir Yunani atau mencoba untuk menciptakan tradisi berpikir ala Yunani gitu di Indonesia. Kita bisa melihat ada bukunya Alam Pikiran Yunani dan sebagainya. Atau bagaimana misalnya
pemikiran-pemikiran Islam yang ada di dalam dunia politik yang dibawa oleh Muhammad Nasir misalnya mempengaruhi integrasi Indonesia dengan bukunya Mosi Integral dan sebagainya. Semua pemikiran-pemikiran tersebut menjadi dasar yang teramat konkret atau menjadi bukti yang teramat konkret bahwa sebenarnya Indonesia itu memiliki tradisi berpikir yang sudah ditanam sebetulnya. Tapi terdapat banyak sekali corruption, tadi kita kembali lagi, banyak sekali pembodohan yang dilakukan secara berkala, termasuk oleh orang-orang yang pada awalnya mengaku bahwa mereka itu ya saya adalah pengikutnya dia. Padahal ada perbedaan yang sangat mencolok di antara orang-orang pencetus ini dan orang-orang yang mengikutinya. Apa itu? Bahwa orang-orang yang pencetus, tanpa kita sadari ataupun kita sadari, mereka berada dalam keadaan di mana mereka fokus untuk menciptakan sesuatu. Mereka tidak berfokus terhadap I atau we atau you atau apapun itu yang ada dalam subjek, tapi adalah. Yang mereka pikirkan adalahnya itu sendiri. Bagaimana saya bisa menciptakan keadilan, bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, tidak membawa namanya. Personalitas itu identitas, atau di sini juga ada buku yang menjelaskan tentang identitas. Identitas itu menjadi tidak penting, menjadi terlesap. Karena ketika sesuatu telah dilaksanakan dengan tulus, dengan ikhlas, kita tidak perlu lagi menyebut namanya siapa. Karena kalau menurut Shakespeare, apalah arti sebuah nama itu. Nah, kalau begitu, kita bisa bertanya, apakah sebetulnya yang menciptakan devolusi atau yang menciptakan ketidaksadaran itu adalah ego dari orang-orang yang berpikir? Sebab kalau kita ketahui, orang-orang pencetus itu mereka tidak membawa ego. Kalau ego positif mungkin nih ya, bagaimana yang dimaksud dengan ego positif? Ego positif adalah ketika misalnya Muhammad Hatta bilang bahwa saya bisa berpikir seperti ini karena memang saya memiliki kemampuan untuk berpikir seperti ini dan saya bisa menciptakan banyak hal dari apa yang saya pikirkan. Saya di sana itu saya yang tidak berdasarkan ego negatif dia, tapi ego positif yang membawa kebermaknaan kepada layak banyak. Nah, sekarang kita hidup di era yang apa-apa itu ya cenderung pencitraan. Wajah kita harus sedemikian rupawan, gaya hidup kita, omongan kita harus diberi bumbu-bumbu yang romantisasi gitu dan sebagainya, sehingga citra kita baik, kita bisa bisa terkenal dengan kebaikan-kebaikan kita, sedangkan kita setelah itu stuck dalam omongan-omongan atau fakta-fakta atau hal-hal yang cenderung relatif ya klise gitu, hal yang sudah kita dengarkan berkali-kali, berjuta-juta kali gitu. Jadi tidak ada invensi, tidak ada penemuan, tidak ada hal-hal yang bisa kita lihat beda dari situ. Nah, dengan melihat fakta atau keadaan yang sekarang terjadi, minimal di Indonesia, apa kira-kira yang terjadi kalau mengikuti teori Charles Darwin? Apakah ia evolusi? Apakah ia devolusi? Sebab tadi terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak keakuan, terlalu banyak ego-ego negatif yang masuk ke dalam ruang-ruang publik, sehingga jangankan kita membereskan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, kita malah menambah. Alih-alih kita datang sebagai pahlawan, tapi kita tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan setelah kita mengaku sebagai pahlawan itu adalah kegiatan-kegiatan yang destruktif, sebab kita tidak menyadari bahwa terdapat ketidaksadaran. Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang paling berbahaya itu bukan orang yang tidak tahu. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Karena orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, dia akan pede saja hidup di dalam gitu. Jadi cobalah kita berpikir kembali, apakah kita memang sudah benar-benar melakukan sesuatu yang baik, atau justru kita malah merusak? Dan kemana arahnya? Pada akhirnya kepada arah evolusi atau devolusi, kita sendiri yang tentukan, kita sendiri yang perbaiki,
mulai dari diri sendiri.